Bab 1276. Mendengar omelan orang-orang ini, Li Zhensheng menilai identitas orang-orang tersebut. Ternyata orang-orang yang ada di hadapannya ini adalah mereka yang membuka klinik pengobatan Tiongkok di luar negeri. Hao Ningyuan sebelumnya berkata bahwa orang-orang ini telah menelepon kantor pusat kesehatan dan mengutuk Lin Yu. Pada saat itu, Li Zhensheng marah dengan kelompok praktisi pengobatan Tiongkok luar negeri tanpa tulang ini. Dia tidak menyangka bahwa kelompok orang ini bahkan akan membayarnya kembali. Sial, kau baru saja mendobrak pintunya. Mendengarkan kata-kata kotor dari orang-orang ini, Li Zhensheng ingin membuat mereka pingsan satu persatu, tetapi dia mengertakkan gigi dan menahannya, mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kamu memiliki wajah sialan. Jika tidak, untuk makan sedikit makanan di luar negeri, kalian telah menjadi budak sekelompok dokter barat dan orang asing di luar negeri selama bertahun-tahun ini. Apakah mereka berani menaruh obat China di mata mereka? Apakah mereka berani begitu membenci pengobatan China? Bantu pengobatan Tiongkok dan nenek moyang untuk melawan wajah yang hilang. Tidak malu, tidak malu. Kualifikasi apa yang dimiliki He Jiarong untuk mewakili pengobatan Tiongkok? Seorang presiden pengobatan Tiongkok kecil berpikir bahwa semua pengobatan Tiongkok di dunia berada di bawah kendalinya. Dia terlalu sadar diri, dan dia menantang dokter barat lainnya. Apakah dia punya modal? Jika dia mengatakan dia adalah lengan pria dan mobil, dia dipuji. Selain itu, dia hanya akan mati. Kenapa kamu ingin menyakiti kami? Kamu tahu kita punya waktu bertahun-tahun. Berapa banyak waktu dan energi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pijakan di luar negeri? Artinya, apakah kamu tahu betapa sulitnya bagi kita untuk hidup? Sekarang klinik medis kita ditutup, bagaimana kita bisa menghidupi keluarga kita? Bukankah kita harus hidup? Semua ruang medis kita yang dibunuh He Jiarong hilang, tapi ruang medisnya bagus, jangan pukul orang lain. Semuanya, pukul aku, pukul dengan keras. Sekelompok orang menjadi semakin marah saat mereka berbicara. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan keras. Emosi kerumunan kembali tersulut, dengan putus asa meraih tongkat di tangan mereka dan membantingnya ke arah meja, kursi dan lemari obat yang ada di kamar. Sial, kalian sangat lelah dan bengkok. Melihat pemandangan ini, Li Zhensheng sangat marah, berteriak dengan keras, mengangkat tinjunya, dan bergegas menuju kelompok itu. Tetapi sebelum dia mulai, sebuah suara rendah datang dari belakangnya, "Saudara Li, berhenti." Li Zhensheng makan. Mendengar suara Lin Yu, tiba-tiba menoleh, dan bertanya dengan heran, "Tuan, apakah Anda menelepon saya?" "Keluar." Lin Yu mengangguk dan memberi isyarat agar Li Zhensheng keluar. Tapi bajingan ini. Li Zhensheng membuka mulutnya dan menunjuk ke kerumunan orang yang memukuli di aula, jelas tidak bisa menelan napas. "Keluar." Lin Yu dengan sungguh-sungguh menghela nafas lagi. Li Zhensheng baru saja berjalan keluar dari aula dan berkata dengan marah, "Tuan, mereka semua menunggangi leher dan kotoran kita, mengapa kita harus menanggungnya? Selama Anda menganggukkan kepala, dalam 2 menit, saya akan membiarkan mereka semua tergeletak di tanah." Ani di samping juga memandang Lin Yu dengan wajah penuh kecurigaan, dan dia tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Kelompok orang ini sangat berlebihan, tetapi mengapa Lin Yu tidak menghentikan mereka? Bahkan jika Lin Yu tidak ingin menyakiti mereka, dia dapat menakut-nakuti dan menakuti mereka. Tetap tenang. Kemarin, Abel membawa beberapa pengawal dengan senjata, dan Lin Yu mampu menakut-nakuti mereka semua, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menahan massa? Lin Yu memandang orang-orang di ruangan itu dengan wajah tenang, lalu menundukkan kepalanya dengan lemah, menghela nafas pelan, dan berkata, "Mereka benar. Saya benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili pengobatan Tiongkok, lebih besar dari. Mereka juga tidak memenuhi syarat untuk mewakili mereka, dan mereka memang dipengaruhi oleh saya. Mereka telah menderita bencana kepolosan saat ini." Dia berbicara dengan perasaan tidak berdaya yang dalam,
karena meskipun kata-kata orang-orang ini jelek, mereka baik-baik saja. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan medis Lin Yu, tidak peduli seberapa terkenal nama Presiden Pengobatan Tiongkok, dia sendiri tidak dapat mewakili pengobatan Tiongkok, dan dia tidak dapat mewakili semua praktisi pengobatan Tiongkok, terutama praktisi pengobatan Tiongkok luar negeri ini. Penyebab hancurnya karir sekelompok orang ini memang diberikan oleh Lin Yu. Konflik antara Lin Yu dan Woods itulah yang membuat pernyataan Woods bahwa pengobatan Tiongkok tidak lagi memiliki pijakan di dunia. Situasi tragis penutupan klinik TCM di seluruh dunia saat ini. Karena itu, tidak salah orang-orang ini memarahinya. Bahkan, untuk waktu yang lama di masa depan, Lin Yu akan menanggung segala macam pelecehan dari rekan-rekannya. Namun, jika Lin Yu diminta melakukannya lagi, dia akan tetap memilih untuk menantang Woods tanpa ragu. Karena Lin Yu tidak mau ditinggalkan sepanjang hidupnya, dan dia tidak ingin pengobatan Tiongkok ditinggalkan selamanya. Ini bukan salahmu, ini yang ditegaskan Woods. Li Zenseng berkata dengan mendesak. Lin Yu melambaikan tangannya padanya, menyela, dan berkata dengan lemah, biarkan mereka menghancurkannya. Jika ini membuat mereka merasa lebih baik, aku akan memperlakukan mereka sebagai kompensasi. Li Zenseng menghela nafas berat, tidak mengatakan apa-apa, mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap sekelompok orang di ruangan itu dengan mata merah, dengan marah. Ani menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, "Hei, maafkan aku." "Ani, apa yang kamu minta maaf untukku?" Lin Yu tersenyum pada Ani dan berkata tanpa daya, "Ayahmu adalah ayahmu, dan kamu adalah kamu. Jangan terlibat dengan dirimu sendiri dalam urusan ayahmu di masa depan, dan perang antara aku dan ayahmu disetujui oleh kedua belah pihak. Ya, tidak peduli apakah itu kemenangan atau kekalahan, aku, He Jiarong, bisa menahannya. Apa yang kamu katakan? Tapi rasanya aku tidak bisa kalah." Tidak, aku tidak bermaksud begitu." Ani buru-buru mengangkat kepalanya dan melambai pada Lin Yu. "Aku tahu apa yang kamu maksud." Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, "Ingat, kamu tidak perlu meminta maaf kepada saya di masa depan. Saya berterima kasih karena sudah terlambat, selain..." Saat dia berkata, dia menyipitkan matanya dan menatap orang-orang di ruangan itu, dan berkata dengan lemah, "Ini baru permulaan. Pada akhirnya, belum tentu orang yang akan membunuhmu." Meskipun situasi saat ini tampaknya lebih baik untuk Woods, Lin Yu masih yakin dia bisa memenangkan kemenangan terakhir dalam perang ini. Setelah itu, Lin Yu memanggil En dan Li Zhen untuk melahirkan anak tangga dan berdiri di bawah pohon di pinggir jalan, takut mereka akan terpengaruh oleh sekelompok orang di rumah tersebut. Brengsek, sekelompok bajingan yang hanya berani bersembunyi di saku mereka. Li Zhen marah dan terus berpikir, luar biasa, saya memiliki kemampuan untuk menemukan iblis asing yang menjebak Anda. Dia tahu bahwa kelompok orang ini adalah penindas yang khas dan takut akan kerja keras. Dia tahu bahwa orang-orang dari Asosiasi Medis Dunia merusak klinik medis mereka, tetapi mereka hanya berani kembali ke China untuk membuat masalah, tetapi mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut ke Asosiasi Medis Dunia. Pada saat ini, situasi di depannya tiba-tiba berubah, dan Li Zenseng tidak dapat membantu wajahnya berubah drastis, dan berkata dengan heran, "Tuan, apa yang orang-orang ini lakukan?"